Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel NS dari kelas akuntansi 23A dengan NPM 23412048. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis merupakan suatu proses di mana satu entitas memperoleh kendali atas satu atau lebih bisnis lain. Hal ini biasanya terjadi melalui mekanisme seperti akuisisi, merger, atau konsolidasi. Dalam praktiknya, kombinasi bisnis dilakukan untuk menggabungkan kekuatan operasional, memperluas pangsa pasar, atau mengakses sumber daya baru yang tidak dimiliki oleh masing-masing entitas secara terpisah. Kombinasi ini menciptakan entitas yang lebih besar dan lebih kompetitif di pasar. Secara umum, terdapat beberapa bentuk kombinasi bisnis, seperti merger. Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu entitas yang baru. Sementara akuisisi terjadi ketika satu perusahaan membeli sebagian besar saham atau aset perusahaan lain sehingga mendapatkan kendali atasnya. Kemudian ada konsolidasi. Konsolidasi adalah bentuk lain dari merger, di mana dua atau lebih perusahaan melebur untuk membentuk perusahaan baru dengan identitas hukum dan kepemilikan yang baru. Selain itu, joint venture atau perusahaan patungan juga bisa dikategorikan sebagai bentuk kombinasi bisnis, di mana dua perusahaan bekerja sama dalam proyek tertentu dengan kepemilikan dan tanggung jawab bersama. Nah, tujuan utama dari kombinasi bisnis ini sangat beragam. Beberapa perusahaan melakukannya untuk mencapai skala ekonomi yang lebih besar, mengurangi biaya produksi, atau memperluas distribusi pasar. Lainnya mungkin ingin mendiversifikasi produk atau layanan mereka, memperoleh teknologi baru, atau mempercepat pertumbuhan perusahaan melalui sinergi operasional. Kombinasi bisnis juga seringkali digunakan untuk meningkatkan posisi kompetitif suatu perusahaan dalam industri tertentu. Proses kombinasi bisnis umumnya dimulai dengan identifikasi target perusahaan yang akan digabung atau diakuisisi. Setelah itu dilakukan proses due diligence, yaitu pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi keuangan, operasional, dan hukum perusahaan target. Langkah selanjutnya adalah menegosiasi dan penentuan nilai wajar transaksi, penyusunan perjanjian, serta persetujuan dari pihak internal dan regulator yang terkait. Setelah kesepakatan tercapai, dilakukanlah pencatatan akuntansi berdasarkan prinsip yang berlaku. Dalam hal akuntansi, kombinasi bisnis harus tercatat menggunakan metode akuisisi sesuai standar akuntansi yang berlaku seperti IFRS 3 atau PSAK 22. Metode ini melibatkan pengidentifikasian pihak pengakuisisi, penentuan tanggal akuisisi, pengukuran imbalan yang dialihkan, serta pengakuan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih pada nilai wajar. Selisih antara nilai imbalan dengan nilai wajar, aset bersih yang diperoleh akan diakui sebagai goodwill, atau jika imbalan lebih kecil sebagai keuntungan dari pembelian yang dengan diskon. Goodwill yang timbul dari kombinasi ini mencerminkan nilai yang lebih dibayar oleh pihak pengakuisisi atas manfaat ekonomi massa yang tidak dapat diidentifikasi secara terpisah. Goodwill tidak diamortisasi, tetapi diuji penurunan nilai secara tahunan. Jika nilai tercatat goodwill melebihi nilai terpulihkannya, maka harus diakui rugi penurunan nilai dalam laporan keuangan. Meski menawarkan banyak keuntungan, kombinasi bisnis juga memiliki tantangan. Proses integrasi dua budaya perusahaan yang berbeda seringkali memicu konflik internal. Selain itu, perbedaan sistem informasi, kebijakan manajerial, dan struktur organisasi bisa menjadi penghambat yang serius. Tidak jarang ada juga resistensi dari karyawan atau pemegang saham perusahaan yang diakuisisi. Dari sisi hukum, regulasi yang kompleks juga bisa memperlambat atau mengagalkan proses kombinasi bisnis. Sebagai ilustrasinya, beberapa contoh kombinasi bisnis yang cukup dikenal adalah akuisisi Instagram oleh Facebook pada tahun 2012, yang memungkinkan Facebook memperkuat posisinya di pasar media sosial secara visual. Di Indonesia, salah satu contoh penting adalah merger antara Gojek dan Tokopedia, yang menghasilkan entitas baru bernama GoTo, dengan tujuan mengintegrasikan layanan transportasi, e-commerce, dan pembayaran digital menjadi satu. Contoh lain adalah konsolidasi antara Indosat dan Uridu yang memperkuat jaringan telekomunikasi di Indonesia. Itu saja materi tentang kombinasi bisnis yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.